Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas materi tentang pemerintahan yang dibentuk bangsa barat di Indonesia. Tujuan pembelajaran pada materi kali ini adalah untuk mengetahui kolonialisme bangsa Portugis, bangsa Spanyol, bangsa Belanda, dan bangsa Inggris. Masa kolonial Portugis. Salah satu tujuan Portugis di Indonesia yaitu mencari daerah jajahan atau yang kita kenal dengan Glory. Namun Portugis hanya bisa menguasai daerah Ternate. Berikutnya, bangsa Portugis pernah datang juga di Maluku. Dengan segala kekuasaannya, mereka bertindak kejam kepada masyarakat Maluku dan akhirnya terjadi pertentangan. Akhirnya masyarakat Maluku mengusir bangsa Portugis. Meski akhirnya bangsa Portugis tidak bisa menguasai Maluku, namun Franciscus Xaverius, seorang misionaris Portugis ini, dia berhasil menyebarluaskan agama Katolik di Maluku dan sekitarnya. Tidak hanya itu, bangsa Portugis juga meninggalkan beberapa bangunan. Yang pertama ada Benteng Tuloku, Benteng Orange, Benteng Kalamata, Penjara Tua Kema, dan Gereja Tugu. Selanjutnya adalah masa kolonial Spanyol. Kedatangan Spanyol di Maluku merupakan keberhasilan bangsa Spanyol dalam mencapai daerah yang diidam-idamkan, yaitu daerah sumber penghasilan rempah-rempah. Orang-orang Spanyol senang berdagang di Maluku sehingga jumlahnya semakin banyak. Bagi Portugis, kehadiran Spanyol merupakan pelanggaran atas hak monopolinya. Akibatnya timbul persaingan antara Portugis dan Spanyol. Persaingan tersebut sejalan dengan pertentangan antara Sultan Ternate dan Sultan Tidore. Sultan Ternate bersekutu dengan Portugis, sedangkan Sultan Tidore bersekutu dengan Spanyol. Puncaknya Portugis dan Spanyol menempuh jalan perundingan yang dilaksanakan di Saragossa pada tahun 1529. Perundingan itu menghasilkan kesepakatan yang disebut dengan Perjanjian Saragossa. Isi Perjanjian Saragossa antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Spanyol harus meninggalkan Maluku dan melakukan perdagangan di Filipina. Dan yang kedua, Portugis tetap melakukan kegiatan perdagangan di Kepulauan Maluku. Hal tersebut tidak berjalan lama. Setelah adanya Perjanjian Saragossa, Spanyol meninggalkan Maluku dan Portugis juga meninggalkan Maluku karena adanya perlawanan dari masyarakat Maluku. Selanjutnya adalah masa kolonial Belanda. Sejarah perkembangan VOC. Pada tahun 1598, atas keberhasilan Van Eyck dan Van Werwijk membawa rempah-rempah dalam jumlah besar, menjadikan para pedagang bangsa barat berdatangan ke Indonesia. Untuk itulah bangsa barat mendirikan persekutuan atau organisasi perdagangan yang bernama VOC atau yang kita sebut dengan Verenigde Oud-Indische Company. Tujuan didirikannya VOC adalah agar tidak terjadi persaingan yang tidak sehat antar bangsa barat, khususnya Belanda sendiri. VOC atau Serikat Dagang Hindia Belanda didirikan di Ambon pada tanggal 20 Maret 1602 oleh Gubernur Jenderal Peter Booth yang merupakan gubernur pertama VOC, dan pada tahun 1619 VOC dipindahkan ke Jayakarta atau yang kita kenal dengan Jakarta dengan alasan di Jawa letaknya lebih strategis dan ramai. Tahukah kalian, selain tujuan tadi, ada 3 tujuan utama pendirian VOC. Yang pertama, memonopoli perdagangan dan mencari keuntungan sebesar-besarnya. Yang kedua, menghadapi persaingan dengan bangsa asing. Dan yang ketiga, membantu dana pemerintahan Belanda yang sedang berperang dengan Spanyol. Berikutnya adalah hak-hak yang dimiliki VOC. Yang pertama ada hak oktroy, yang kedua hak ekstirpasi, yang ketiga hak pelayaran hongi, dan yang keempat adalah hak kontingenten. Hak oktroy adalah hak istimewa yang dimiliki oleh VOC. Berikut ini adalah hak oktroy yang dimiliki oleh VOC. Yang pertama, hak memonopoli perdagangan, hak untuk melakukan perundingan bersama raja-raja, hak untuk memiliki pasukan tentara, hak untuk mencetak serta mengedarkan uang sendiri, dan hak untuk memberhentikan pegawai. Hak ekstirpasi adalah hak untuk membinasakan tanaman rempah-rempah yang melebihi ketentuan. Hak pelayaran hongi adalah pelayaran bersenjata lengkap yang dilakukan VOC untuk mengawasi jalannya monopoli perdagangan.
Hak kontingenten adalah kewajiban menyerahkan pajak berupa hasil bumi kepada pemerintah Belanda guna menjaga uang kas pemerintahan Hindia Belanda. Berikutnya adalah strategi perluasan kekuasaan VOC. Yang pertama, VOC berhasil memiliki hak eksploitasi, yaitu hak untuk menghancurkan tanaman rempah-rempah agar produksinya tidak berlebih. Apabila produksi berlebih, harga akan menurun. Yang kedua adalah VOC melakukan pelayaran hongi. Pelayaran hongi dijalankan menggunakan perahu kora-kora dan menggunakan senjata lengkap untuk mengawasi pelaksanaan monopoli. Dan yang terakhir adalah VOC menerapkan politik Divide et Impera atau adu domba. Apabila ada persengketaan politik kerajaan, hal tersebut sangat menguntungkan karena kekuatan bangsa Indonesia akan melemah. Berikutnya adalah keruntuhan VOC. Keruntuhan VOC ini terjadi pada awal abad ke-18 dan disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama adalah faktor internal, itu sulitnya melakukan pengawasan koloni yang sangat luas dan banyaknya pegawai VOC yang korupsi. Untuk yang faktor eksternal, itu juga ada dua hal. Yang pertama meletusnya revolusi Prancis dan yang kedua adalah reaksi penentangan rakyat Indonesia. Dan akhirnya pada tanggal 31 Desember 1799 VOC resmi dibubarkan dan pemerintah koloni Indonesia dikendalikan oleh kerajaan Belanda. Masa pemerintahan Hindia Belanda. Setelah Belanda resmi membubarkan VOC, Indonesia berada langsung di bawah kekuasaan kerajaan Belanda dengan nama Hindia Belanda. Sebelumnya pada tahun 1795, Belanda sendiri telah menjadi jajahan Perancis di bawah Kaisar Napoleon Bonaparte, dan yang menjadi penguasa atas Belanda adalah adiknya, yaitu Louis Napoleon yang berkuasa sejak tahun 1806. Secara tidak langsung, Indonesia berada di bawah kekuasaan Perancis. Sejak menguasai Belanda, Louis Napoleon merasa khawatir jika Pulau Jawa sebagai jajahan Belanda direbut oleh Inggris. Akhirnya, Louis Napoleon segera mengirimkan seseorang ahli militer yang bernama Herman William Daendels ke Pulau Jawa sebagai gubernur jenderal untuk mengantisipasinya. Herman William Daendels, 1 Januari 1808, Daendels bersama ajudannya tiba di Banten, dan 15 Januari 1808, Gubernur Jenderal Louis menyerahkan kekuasaannya. Kedatangan Daendels membawa dua tugas dari Gubernur Jenderal Louis, yaitu mempertahankan Pulau Jawa dari jajahan Inggris, dan yang kedua, memperbaiki tanah jajahan yaitu Indonesia. Usaha mempertahankan Pulau Jawa di bidang pertahanan yang pertama, Daendels membuat jalan raya dari Anyer sampai Panarukan. Yang kedua, Daendels mendirikan benteng-benteng pertahanan. Yang ketiga, Daendels membangun pangkalan angkatan laut di Merak dan Ujung Kulon. Yang keempat, mendirikan pabrik senjata di Semarang dan Surabaya. Dan yang kelima, memperkuat pasukan yang anggotanya terdiri atas orang-orang Indonesia. Berikutnya adalah usaha Daendels di bidang pemerintahan. Yang pertama, membagi Pulau Jawa menjadi 9 prefektur atau 9 daerah. Di antaranya adalah Tegal, Pekalongan, Rembang, Surabaya, Sumeneb, Semarang, Jepara, Gresik, dan Pasuruan. Yang kedua adalah para bupati dijadikan pegawai pemerintahan oleh Belanda. Yang ketiga adalah perbaikan gaji pegawai dan pemberantasan korupsi. Saat itu Daendels menghukum mati para koruptor. Dan yang terakhir adalah pendirian badan-badan keadilan. Anak-anak, tahukah kalian, dikarenakan berbagai usaha yang diambil Daendels membutuhkan banyak biaya, maka Daendels memberlakukan berbagai peraturan. Di antaranya adalah seperti gambar di samping. Yang pertama, pelaksanaan kerja rodi seperti pembuatan jalan raya Anyer Panarukan. Yang kedua, perluasan tanaman kopi karena hasilnya menguntungkan. Yang ketiga, penjualan tanah kepada orang-orang partikulir atau orang Belanda dan Tiongkok, sehingga lahirlah tanah-tanah milik swasta. Dan yang keempat, aturan penyerahan sebagai dari hasil bumi sebagai pajak atau biasa disebut dengan kontingenten. Akibat dari usaha dan wewenang yang dilakukan Daendels, ia mengalami banyak kritik baik dari dalam maupun luar negeri karena dianggap terlalu kejam, dan akhirnya Daendels dipanggil pulang ke Belanda oleh Louis Napoleon dan berakhirlah masa pimpinan Daendels.
Pada tahun 1911, Jensen telah menggantikan posisi Daendels. Namun, Kepulauan Maluku telah berhasil direbut Inggris dan daerah kekuasaan Jensen tinggal daerah-daerah tertentu seperti Jawa, Makassar, dan Palembang. Pada pemerintahan Jensen, situasi keamanan dan ekonomi semakin memburuk karena ia sebagai pemimpin sangat lemah dan kurang tegas. Bahkan Agustus 1811, Inggris dipimpin oleh Lord Minto berhasil mendarat ke Batavia. Saat itu Belanda melakukan perlawanan dengan Inggris namun tidak berhasil. Akibatnya Belanda menyerah dan menandatangani kapitulasi Tuntang pada tanggal 11 September 1811. Pengertian dari kapitulasi Tuntang atau juga bisa disebut dengan Perjanjian Tuntang adalah sebuah perjanjian penyerahan suatu kekuasaan yang ada di Nusantara dari pemerintahan Hindia Belanda untuk pemerintahan Britania Raya atau Inggris yang berlangsung pada tahun 1811 di Desa Tuntang, Semarang. Isi perjanjian Tuntang ialah sebagai berikut. Yang pertama, seluruh kekuasaan militer Belanda yang berada di Asia Tenggara harus diserahkan kepada Inggris. Yang kedua, hutang pemerintah Belanda tidak diakui oleh Inggris. Dan yang ketiga, Pulau Jawa, Madura, dan juga semua pangkalan Belanda di luar Jawa menjadi wilayah kekuasaan dari Inggris. Berikutnya adalah masa kolonial Inggris. Thomas Stamford Raffles. Sejak Belanda menyerah, Inggris mengangkat Raffles pada tahun 1811 sebagai seorang letnan gubernur jenderal mewakili Lord Minto yang kedudukannya berada di Kalkuta, India. Perubahan-perubahan penting yang dilakukan oleh Raffles yang pertama adalah di bidang pemerintahan. Membagi Pulau Jawa menjadi 18 karasidenan dan juga mengangkat asisten residen orang Eropa sebagai pengawas bupati. Yang kedua, mengurangi kekuasaan para bupati dengan menjadikannya sebagai seorang pegawai pemerintah dan digaji dengan uang sehingga tidak mengandalkan pajak dari masyarakat. Dan yang ketiga, menerapkan suatu pengadilan dengan sistem juri. Berikutnya adalah kebijakan di bidang ekonomi. Yang pertama, menghapuskan sistem kerja rodi. Yang kedua, menghapuskan pelayaran hongi. Yang ketiga, menghapuskan sistem perbudakan di masyarakat. Yang keempat, menghapuskan penyerahan wajib dan juga hasil bumi dari penduduk kepada pihak penguasa. Yang kelima, melaksanakan sebuah sistem pajak tanah atau land rent system dengan memberikan ketentuan kepada petani meski menyewa tanah yang digarapnya kepada pemerintah, sewa tanah disesuaikan dengan keadaan tanah tersebut. Selanjutnya adalah kegiatan Raffles yang berjasa dalam bidang ilmu pengetahuan. Yang pertama, membangun Gedung Harmoni untuk menjadi lembaga ilmu pengetahuan Batavisch Gehenstab. Berikutnya adalah menulis sejarah kebudayaan dan alam Jawa dalam karya History of Java. Dan yang terakhir, menemukan bunga bangkai di Bengkulu bersama sahabatnya Joseph Arnold. Kemudian bunga tersebut diberi nama Rafflesia arnoldii. Baik anak-anak, sekian penjelasan materi kali ini. Jika ada yang ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Dan sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.